Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Selamat datang di acara Alumni Back to Campus, edisi Magister Ilmu Perikanan tahun 2022. Yang terhormat, Ketua Departemen Perikanan, Bapak Profesor Dr. IR Alim Isnan Setio, MSc. Yang saya hormati Sekretaris Departemen Perikanan Ibu Dr. R.A. Siti Ari Budianti, STP MP. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan Dr. Eko Setio Budi, SPI MSI. Serta alumni, tamu undangan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zarif Fadil sebagai Master of Ceremony pada alumni Back to Campus edisi Magister Ilmu Perikanan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta himne Gajah Mada, kemudian ada sambutan, lalu ada acara inti, dan yang terakhir penutupan dan foto bersama. Oke, untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta himne Gajah Mada. Kepada operator waktu dan layar, saya persilahkan.
Terima kasih kepada operator yang bertugas. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan kepada yang terhormat Dr. Eko Setiobudi, SPI MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Perikanan, yang saya hormati Ibu Sekretaris Departemen Perikanan, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Perikanan UGM, para narasumber dalam hal ini adalah Ibu Rohana Hidayati, STPI MSc, dan juga Ibu Endang Wijayanti, SPI MSc, dan tentunya teman-teman alumni dan mahasiswa ataupun calon mahasiswa dari Magister Ilmu Perikanan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara yang sangat baik ini, yang sangat membanggakan tentunya alumni Back to Campus. Kemudian mewakili dari program studi Magister Ilmu Perikanan, tentunya kami sangat menyambut baik acara ini sebagai ajang silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai wahana promosi program studi Magister Ilmu Perikanan, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana kemudian ini menjadi sarana untuk meningkatkan jejaring dan kerjasama antar alumni maupun alumni dengan alma mater. Saya meyakini bahwa meskipun MIP itu umurnya belum terlalu lama, tetapi dengan perkembangan terakhir itu sudah banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia mungkin ya. Kemudian tentunya ini kalau kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain dalam berbagai hal, saya kira akan menjadi suatu keuntungan atau kelebihan bagi kita, karena kita tidak meskipun sudah lulus begitu masih ada ikatan dengan kampus maupun dengan alumni-alumni. Kemudian sekali lagi tentunya ini terima kasih kepada Mbak Rohana Hidayati dan Mbak Endang Wijayanti yang tadi di sela-sela kesibukannya tadi Mbak Rohana menyampaikan meskipun di Mandiangin saat ini sedang di Jakarta. Nah, mungkin ini kaitannya dengan apa pengembangan dan lain-lainnya. Yang sudah bersedia berbagi. Nah, tentunya nanti banyak hal yang akan diceritakan ataupun pengalaman yang akan dibagikan dari Mbak Rohana maupun Mbak Endang selama ini, baik itu mungkin selama studi ataupun nanti setelah bekerja di instansi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dalam rangka membesarkan program Magister Ilmu Perikanan pada khususnya, dan tentunya Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada pada umumnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu talkshow alumni Back to Campus yang akan dipandu oleh Kak Yohanes Harvinda SPI selaku moderator. Kepada Kak Yohanes Harvinda SPI, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar?
Jelas. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Jarif Fadil selaku MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan webinar alumni Back to Campus pada pagi hari ini. Terlebih kita akan membahas mengenai Prodi Magister Ilmu Perikanan. Nah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Arvinda SPI. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi Magister Ilmu Perikanan tahun 2021. Baik, webinar Back to Campus sendiri merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Departemen Perikanan UGM ke-59. Nah, acara webinar ini akan menghadirkan alumni dari setiap program studi untuk membagikan pengalaman terkait kehidupan kampus serta pasca kampus yang sudah dilalui. Dan saat ini telah hadir bersama kita dua pembicara. Yang pertama adalah Mbak Rohana Hidayanti, SST, SPI, MST, yang merupakan alumni Magister Ilmu Perikanan tahun 2018. Dan yang kedua adalah Mbak Endang Wijayanti, SPI, MSc, yang merupakan alumni Magister Ilmu Perikanan tahun 2018. Selamat pagi Mbak Rohana dan Mbak Endang, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Ya, luar biasa sekali. Semoga semakin siap untuk membagikan materi pada webinar setelah ini. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke acara inti begitu, akan kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi akan kita lakukan oleh pembicara selama 20 menit. Dan yang kedua, apabila hadirin sekalian ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar atau chat dengan format nama, lalu prodi dan angkatan, lalu ke siapa, dan pertanyaan yang diajukan. Dan ketika sesi tanya-jawab akan kami bacakan daftar pertanyaan yang masuk. Dan yang ketiga, sesi tanya-jawab akan kita buka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti webinar alumni Back to Campus, yakni dengan pembicara pertama Mbak Rohana Hidayanti MSc. Dan Mbak Rohana merupakan alumni yang sebelumnya menempuh pendidikan di S1 Prodi Teknologi Aquakultur di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dan melanjutkan studinya di S2 Prodi Magister Ilmu Perikanan UGM. Dan sekarang Mbak Rohana bekerja sebagai pengawas perikanan bidang budidaya di KKP dan bertugas di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kalimantan Selatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Mbak Rohana menyampaikan materi dan pengalamannya selama 20 menit. Kami persilakan Mbak Rohana. Iya, terima kasih. Jelas ya suaraku ya? Jelas Mbak Nana. Jelas, sudah. Nanti mau izin share screen, tapi nanti. Untuk sekarang yang pertama mau mengucapkan terima kasih banget sudah dilibatkan, diundang, diajak ngobrol di media Zoom pada pagi hari ini. Untuk adik-adik dan rekan-rekan panitia alumni Back to Campus, terima kasih sekali. Kemudian mau menyapa yang saya hormati dan saya sayangi, guru-guru saya, guru-guru kita semua. Tadi ada Prof. Alim, kemudian Pak Eko tentu saja. Lihat ada Prof. Rustadi di sini, kemudian Bu Indah. Terima kasih. Rohana, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, menyampaikan salam rindu saya untuk Bapak Ibu guru sekalian. Lama sekali kita tidak berjumpa dan alhamdulillah bisa ketemu di Zoom ini. Kemudian ini kemarin dari panitia gitu, dari Pak Eko minta ngobrol-ngobrol santai aja sama adik-adik, sama ya semua keluarga besar, tidak hanya di MIP namun juga siapa saja boleh bergabung. Tadi seperti yang diperkenalkan oleh MC itu, saya berasal dari nun jauh di sana, di hutan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Dan kebetulan saat ini sedang di Jakarta. Tadi ada kegiatan yang harus dilakukan di hari Senin dan Selasa, sehingga mulai hari ini sudah di Jakarta. Kemudian
Saya sebagai salah satu orang yang beruntung sekali bisa menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Perikanan di UGM. Tidak hanya saya, namun semua keluarga besar, baik orang tua dan keluarga besar lain dan keluarga besar di PPBAT Mandiangin di KKP turut bangga sekali karena salah satu keluarganya bisa menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Perikanan UGM. Juga sebagai tambahan informasi juga tadi bahwa saya adalah bukan lulusan dari S1 UGM, sehingga di awal-awal saya sebagai outsider ya, alien datang-datang ini siapa gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi dengan semangat dan tekad yang kuat bisa ikut mengikuti kegiatan dengan baik. Mungkin mau izin share screen kalau boleh, Bapak Panitia. Jadi silakan Mbak Nana. Mungkin stop share dulu, Pak MC, Pak IT. Ya, oke. Ya. Ini apa ya? Biar kita nggak gelambiar kemana-mana gitu ya, terarah, sehingga membuat sedikit presentasi untuk bareng-bareng ngobrol. Ya mau menceritakan from this gitu, dari awal foto pakai almet yang belum tahu di mana lor gitu, Etan Kulon gitu ya, di mana utara selatan sama sekali belum tahu gitu. Dari Kalimantan datang foto untuk kartu mahasiswa. Ya bentukannya seperti ini, masih kumut-kumut banget, lari-lari dari perikanan ke depan gitu ya untuk foto, sampai menyelesaikan studi dan berhasil wisuda di masa pandemi COVID-19 yang sungguh membuat kita kocar-kacir pada waktu itu. Sehingga bukan untuk gaya-gayaan atau wah bisa, tapi supaya pertama flashback sedikit nostalgia, kemudian biar kita sama-sama semangat untuk bisa melakukan yang terbaik, baik itu dimanapun kita berada. Ya, kalau dilihat di sini, Dr. Hardaningsih, Dr. Dini Wahyu Kartikasari, dan Prof. Rustadi adalah pembimbing, guru-guru saya yang membimbing dari awal riset hingga akhir, sampai saat itu bisa diwisuda. Jadi mungkin bisa dilihat bagaimana kita masih prokes ketat banget untuk ujian waktu itu, sidang, karena harus benar-benar harus izin ke dekan dan lain-lain untuk bisa ujian sidang secara langsung. Dan waktu itu alhamdulillah bisa dilaksanakan, dan saya berangkat dari teknologi aquaculture di Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta. Sehingga kenapa kok jadi milih minat studinya aquaculture? Pertama karena saya berangkat dari aquaculture, yang sedang saya lakukan saat ini juga budidaya, sehingga option paling masuk akal dan paling sesuai dengan Kemudian karena berasal dari Sekolah Tinggi Perikanan gitu, ada beberapa mata kuliah yang harus saya ikuti dalam matrikulasi, sehingga total sampai lulus saya menyelesaikan 49 SKS, dan matrikulasi was not easy juga, karena ya di tengah-tengah harus ikut kuliah S2, kelas S2, tapi juga harus mengikuti jadwal matrikulasi bareng sama adik-adik yang lain. Sampai pada seminar proposal dan lain-lain, brainstorming, dan prosesnya panjang, sampai pada riset variasi genetik dan albumin ikan gabus di Indonesia. Riset ini saya lakukan di 2 fakultas, yaitu di
di laboratorium kita tercinta, HPI Mikro, dan untuk riset tentang variasi albumin di biologi farmasi di UGM juga. Jadi mondar-mandir perikanan farmasi. Setelah menyelesaikan riset dan ujian dan kewajiban semuanya, tidak berhenti di situ saja, saya masih melanjutkan nyambung dengan riset saya di variasi genetik dan albumin ikan gabus, yaitu ketika kembali di BPBAT Mandiangin dan bekerja sebagai koordinator pengembangan ikan spesifik lokal. Nah, ikan spesifik lokal itu nanti kita cerita ada apa aja. Salah satunya adalah ikan gabus, sehingga tadi Prof. Ali menanyakan masih dilanjutkan, masih sekali. Saat ini bahkan sedang menginisiasi kegiatan pemuliaan atau genetic improvement untuk ikan gabus. Dan dengan bangga sekali saya saat ini tergabung dalam Kagama KKP. Jadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada grup besar Kagama KKP yang isinya orang-orang hebat semua, dan saya bangga sekali bisa masuk dalam komunitas atau grup tersebut. Mungkin yang paling baru saat ini telah dilantik salah satu Kagama KKP menjadi Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu KKP, which is hebat sekali. Mungkin nanti ada beritanya di mana-mana. Dan sebagai lulusan dari MIP, sekali lagi bangga sekali bisa tergabung dalam Kagama KKP saat ini. Ngapain aja selama kuliah gitu, selain nangis di pojokan dan ngopi bergelas-gelas, saya juga istilahnya menimba banyak sekali ilmu dari tidak hanya perkuliahan, kelas, ataupun laboratorium riset, tapi banyak sekali kegiatan lain yang saya ikuti dan berkesempatan sekali untuk terlibat. Tentu saja kebanggaan kita bersama, Semnaskan dan ISMFR, saat itu saya dan beberapa rekan di MIP tergabung dalam kepanitiaan, kemudian membantu dalam publikasi sebagai associate editor, proses yang panjang, tapi belajar banyak sekali dari Semnaskan, ISMFR, dan proceedingnya. Kemudian waktu itu ingat sekali ada satu mata kuliah baru untuk adik-adik S1, sehingga itu memerlukan beberapa bantuan beberapa orang dari MIP. Saya salah satunya untuk membantu pada asistensi mata kuliah air. Dan itu juga memberikan banyak sekali pengalaman, banyak sekali keuntungan karena bisa sambil belajar juga. Dan akhirnya bersama dengan Bu Indah, Mbak Desi, Triko, waktu itu berkesempatan mengikuti summer course di National Taiwan Ocean University, dan itu semua juga karena kuliah di MIP. Kalau enggak, kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke Taiwan gitu. Jadi kenangan yang manis sekali semuanya, baik itu jadi membantu asistensi praktikum, kemudian menjadi kepanitiaan di Semnaskan ISMFR, sampai ngurusin ngedit-ngeditin publikasi dari ISMFR dan Semnaskan, sampai pada terbang jauh ke Taiwan. Semuanya merupakan kenangan manis sekali, dan mungkin bisa sedikit pamer gitu ya. Ini saya, Mbak Desi, dan Mas Triko, serta ditemani oleh Bu Indah, kita melaksanakan summer course di NCOU. Mungkin ini juga menjadi cikal bakal inisiasi summer course-nya perikanan. Sekarang juga saya masih mengikuti kegiatan summer course di sela-sela lari-lari. Saya tidak mau ketinggalan kegiatan summer course kita ini karena yang mengobati rindu sama
supaya kita terus ada input baru, kemudian diskusi dengan teman-teman di berbagai belahan dunia. Nah, saat ini tadi sudah diceritakan saya berasal dari hutan, beneran hutan gitu, di bawah bukit perbukitan Mandi Angin, namanya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin. Disinilah saya sekarang berkarya di tempat ini. Jadi terlihat cantik dan adem gitu ya. Padahal di Kalimantan lumayan panas juga, tapi cantik sekali dan udaranya bersih dan menyenangkan. Jadi ini adalah BPBAT Mandi Angin, bentuknya seperti ini perkolamannya. Dan saat ini ya inilah setiap hari saya berada, hampir setiap hari saya berada di kolam bunder-bunder ini. Ini adalah unit produksi ikan gabus atau di Kalimantan disebutnya haruan, sehingga nama resmi rilisnya gabus haruan, di mana saya melanjutkan kegiatan riset yang di MIP dulu. Sekarang saya dan teman-teman di tim pemuliaan dan pengembangan ikan lokal di Balai melaksanakan kegiatan pemuliaan atau genetic improvement untuk ikan gabus, kemudian ikan-ikan yang lain. Nah, apa aja ada ikan-ikan lainnya? Mungkin ya ada ikan gabus, ikan papuyu, belida, baung, ya banyak sekali di sini. Cuman yang fokus sekarang sedang saya lakukan adalah pengembangan ikan gabus haruan, papuyu, dan belida. Nah, 3 ikan ini yang sedang fokus saya kerjakan sekarang dan masih nyambung sekali dengan riset yang dikerjakan di MIP. Sebagai introduksi aja atau pengenalan, ya inilah kira-kira gambarannya, ada di mana aja kolam-kolam, kemudian apa aja jenis ikannya. Kira-kira ini semuanya ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan ya ini masih nyambung ya, ikan-ikan gabus yang unyu-unyu. Ini di mana saya setiap hari berkecimpung di kolam gitu, di kolam baik itu pembenihan, pendederan maupun pembesaran serta produksi induk unggul ikan gabus. Dan tidak hanya berhenti di situ, kami pun di Balai juga iseng-iseng berhadiah mengembangkan albumin. Itu juga masih nyambung sekali sama riset yang saya lakukan di UGM dengan proses yang berbeda. Dulu ikut di laboratorium farmasi kan, jadi benar-benar dengan centrifuge yang lain. Saat ini bukannya dengan metode yang lebih sederhana, namun tetap menghasilkan albumin dari ikan gabus. Jadi ini sekaligus promosi yang mau datang ke Balai, ke Mandi Angin untuk kegiatan join riset ataupun mau healing doang, mau jalan-jalan, monggo banget. Sekedar gambaran, adik-adik magang yang bekerja juga bersama saya, ini ada teman-teman dari Universitas Palangkaraya yang paling dekat, Lambung Mangkurat, kemudian ada dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi, dan sekitarnya. Mereka banyak sekali yang antusias untuk melaksanakan kegiatan magang maupun penelitian di Balai, dan ikan lokal menjadi salah satu tujuannya. So ini kira-kira gambaran kegiatan mahasiswa yang sedang berjalan saat ini. Dan ya bersih-bersih, packing, dan semuanya ikut kegiatan. Ya, mungkin ini gambaran unit perkolaman dan ngapain aja setiap hari. Ya, bener banget, saya pun nyebur kolam dan untuk nyikat kolam, seleksi induk dan kepleset di kolam itu udah biasa. Apakah habis lulus dari terus nggak nyikat kolam lagi gitu kan? Enggak. Jadi masih tetap terus berkarya di budidaya. Ya, ini gambaran, ini di aula Balai di mana ada mahasiswa harus melakukan presentasi hasil magang ataupun penelitiannya sebelum kembali ke kampus, dan saya dan juga beberapa rekan lain membimbing di lapangan. Ya, last but not least, ini sesuatu yang sangat di hati. Semoga beberapa rekan yang ikut sekarang
yang awalnya pembekalan di GSP, masih kita bisa ceria semua foto-foto di GSP, dan serasa saat itu hidup belum ada beban gitu ya, memasuki semester 1. Dan kami berasal dari background yang bermacam-macam, berbagai macam asal gitu, tidak hanya dari Jogja, tapi Sumatera sampai Sulawesi ya, Gorontalo paling jauh, Mbak. Ini semua tergabung di dalam kelas ber-12 orang. Alhamdulillah saat ini sudah merampungkan semua studinya dengan ceritanya masing-masing gitu, dan kami pun tidak hanya stres terus belajar dan riset, tapi juga kadang-kadang having fun, seperti foto di kanan ini. Kami menyempatkan bareng-bareng untuk di pantai waktu itu. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak kenangan manis yang tidak akan mungkin saya kan, dan sampai sekarang masih keep in touch dengan teman-teman ini. Yang kondangan pun mengirim undangan untuk kita bisa hadir sama-sama. Kemudian kalaupun kita nggak bisa hadir, kita masih keep in touch masing-masing. Misalnya saat saya sedang berada di Surabaya, kontak teman yang di Surabaya, ada Ayu di Surabaya dan Nisa. Kemudian mau ke Gorontalo misalnya, tinggal kontak Mbak Lisa, dan ini masih erat sekali hubungannya. Mbak Endang apalagi yang sama-sama ada di KKP gitu, sehingga cerita dari MIP itu tidak berhenti sampai riset dan wisuda, namun masih terus berlanjut. Jadi mungkin itu yang bisa saya kisahkan, ceritakan sedikit mengenai masa-masa dulu sekolah yang menyenangkan hingga selesai dan masih melanjutkan kegiatan atau karya sesuai dengan apa yang saya pelajari. Sekali lagi, kalau ada yang pengen diskusi lebih lanjut, ada apalagi ya, ada yang perlu sesuatu untuk riset, misalnya ingin riset tentang ikan spesifik lokal, belida, papuyu dan lain-lain, perlu apapun, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Boleh lewat email. Sampai sekarang masih pakai email UGM, masih aktif dipakai di beberapa requirements gitu. Kemudian boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh anything ke saya. Jadi bisa dikatakan saya punya apa ya, hubungan batin yang tidak akan terpisahkan sama MIP. Mungkin demikian panitia yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kemudian mau ditanyakan, mau apa aja boleh kalau masih diberikan kesempatan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan cerita, kisah ini semuanya cantik. Ya ada beberapa menangisnya gitu, tapi disimpan sendiri aja menangisnya karena lockdown COVID dan lain-lain itu ya kita semua ada di dalamnya, sehingga kita simpan aja, kita share yang indah-indah aja. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke media. Baik, terima kasih kepada Mbak Rohana atas penyampaiannya yang luar biasa. Pengalamannya juga sangat menarik, jauh-jauh dari Kalimantan begitu, belajar untuk melanjutkan studi. Saya juga dari Kalimantan, Mbak, dari Pangkalan Bun. Waduh, mantap, Pangkalan Bun. Anak Kalimantan Pride. Lebih hutan lagi nih kayaknya. Buhan orang Kalimantan. Oke, mantap, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembicara kedua, yaitu Mbak Endang Wijayanti, MSc. Kepada Mbak Endang, sebelumnya Mbak Endang ini menempuh pendidikan di S1 Prodi Budidaya Perairan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, bukan Kalimantan juga ini, ya. Orang Kalimantan juga rupanya ini. Nah, selanjutnya Mbak Endang melanjutkan S2 di Prodi Magister Ilmu Perikanan UGM dan sekarang bekerja sebagai penyelia penyakit ikan di Laboratorium Penguji
Balai Perikanan Budidaya Laut BPBL Batam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Mbak Endang untuk menyampaikan materi dan pengalamannya selama 20 menit. Kami persilakan. Apakah Mbak Endang sudah ada di Zoom? Terpental sepertinya Mas Yogi. Belum ada di Zoom ya sepertinya? Sudah, tapi terpental. Oh, terpental. Baik, kita tunggu saja. Yang hadir dari mana-mana aja ini. Cukup banyak ini yang hadir, ada 101 yang bergabung ya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga kita selalu sehat walafiat. Dek Yopi, maaf. Mungkin sambil menunggu bisa diskusi dulu dengan Mbak Rohana. Oh iya, baik. Boleh sekali. Masuk sana. Ya, mungkin sambil menunggu Mbak Rohana, begitu. Sambil menunggu Mbak Endang, kita adakan sesi diskusi dengan Mbak Rohana. Mungkin terkait studi atau pekerjaan beliau pasca studi seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang mau berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, dipersilakan terlebih dahulu. Monggo, dari panitia katanya ada hadiah ini bagi peserta yang aktif. Benar nggak, Mbak Desi? Oh, Mbak Syafi. Ya, ini saya mau tanya ke Mbak Rohana. Kita dulu kan luar dari UGM ya, bukan dari UGM S1-nya. Itu dapat informasi MIP itu dari mana ya, Mbak? Kemudian cara mendaftar di MIP mungkin bisa di-share begitu agar ada informasi dari Mbak Rohana. Ya, Mbak Desi, ini kayaknya pertanyaannya bagus banget. Dulu dapat informasi dari mana ada MIP gitu. Pertama dari KKP, dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Ada list universitas yang membuka program perikanan, khususnya yang ada budidayanya gitu, karena memang mengincar budidaya. Jadi awalnya dapat informasi dari situ, cuman waktu itu masih ngeblank banget, ini daftarnya gimana gitu, nggak ada website atau apa ya untuk mendaftar, waktu itu masih buta banget. Kemudian bertanya ke salah satu temennya temen yang sedang kuliah S1 waktu itu, sudah semester 8 dia waktu itu, udah hampir selesai. Saya bertanya, kemana ini mau daftarnya? Lalu diberikan kontak Pak Alim. Jadi waktu itu meng-email Pak Alim untuk minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siap. Mohon maaf, ini saya lagi berantem sama jaringan. Jaringan wifi kantor itu nggak bisa, jadi saya pakai seluler keluar terus, ini Mas yang panitianya yang tahu saya kelempar-lempar terus. Nah, itu tinggal di hutan ya. Kalau Mbak Rohana di Jakarta metropolitan, saya lagi jauh di sana, di pulau saya. Jadi jaringannya memang kayak gitu, bikin deg-degan, apalagi wifi kantor itu nggak ada, udah kayak lillahi ta'ala aja. Mohon maaf Bapak Ibu. Mantap, saya menyapa dulu Bapak Ibu dosen saya yang saya hormati,
Dan Mbak Desi ini juga walaupun nggak dosen, tapi bagi saya udah kayak dosen. Banyak asisten saya ini. Mbak Rohana, teman seperjuangan. Banyak mungkin tidak bisa saya sebutkan, karena saya pun nggak berani membuka siapa aja yang datang. Saya takut nge-lag, jadi saya diem aja, nanti share screen gitu. Jadi nggak berani ngotak-ngatik ini udah. Maaf juga, jadi nggak ngaktifin ininya, apanya, kameranya ya. Oke. Monggo. Ya. Dilanjutkan Mbak Endang dulu, Mbak Rohana. Oh, ini gimana tadi sesinya ya? Maaf tadi kan ngilang saya. Mau tadi sempat tanya-jawab dulu sebentar. Oke. Mohon maaf. Gimana? Gak apa-apa, mungkin ini bisa lanjutkan aja ke Mbak Endang, mumpung sinyalnya bagus. Ini yang bikin deg-degan saya nih, Batak gitu. Kalau orang Jawa nih Batak saya ini, karena gitulah lempar-lempar. Mungkin yang di pedalaman yang jauh sinyal memang baru merasakan. Ya, mungkin tim IT bisa membantu share screen supaya ya, Mbak Endang bisa biar saya nggak usah nge-share lancar dari begitu. sini ya. Iya, boleh. Ya. Monggo kepada Mbak Endang. Oh, saya yang share screen. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Ya, boleh share kedua, slide kedua, Mas. Halo, suaranya masih bisa? Siap. Bisa, Mbak. Siap. Saya agak curiga kalau terus nggak ada suara begitu, saya pun nggak ngidupin kamera, jadi takut menghilang lagi. Ini kurikulum vitae sedikit dari saya, Endang Wijayanti, lahir di Demak, 29 Juli 83. Alamat rumah saya tinggal di komplek Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, jadi memang tinggal di pulau. Tempat kerja saya begitu. Terus pendidikan formal, saya lahirnya di Demak, Jawa Tengah, SMP di Jepara, SMA di Kudus, kemudian saya dulu diploma, jadi bukan saya dari S1. Saya bukan orang Banjar sih, saya orang Jawa Tengah sebenarnya. Banjar tuh sempat saya ikut tugas belajar 2 tahun dari D3 ke S1-nya saya di Banjarmasin. Untuk D3-nya dulu saya di IPB tahun 2001 sampai 2004. Kemudian dapat kesempatan lagi untuk tugas belajar bareng Mbak Rohana ke S2 UGM Ilmu Perikanan tahun 2018 sampai 2020. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, saya masuk ke CPNS itu tahun 2005 sampai sekarang di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sebenarnya satu direktorat sama Mbak Rohana di Direktorat Perikanan Budidaya, cuma kami fungsionalnya berbeda begitu. Jabatan terakhir di lab, ini kemarin saya kurikulum vitae ngambil dari akreditasi laboratorium, jadi jabatan terakhir di laboratorium gitu, itu sebagai penyeliap penyakit ikan. Tapi kalau secara jabatan fungsional, saya di pengendali hama penyakit ikan muda. Untuk deskripsi pekerjaan sehari-hari, ya melakukan pengujian, menganalisis, mengkoordinasi segala kegiatan yang ada di laboratorium gitu, di bawah bimbingan dari ketua tim juga, sebenarnya ketua tim laboratorium. Boleh ke slide kedua, Mas? Ketiga. Halo, apakah masih ada suara saya? Masih, Mbak. Ya. Kenapa waktu itu saya memilih Magister Ilmu Perikanan gitu? Ada bisikan dari panitia kemarin di salah satunya suruh kenapa memilih Magister Ilmu Perikanan di UGM gitu. Yang pertama kira-kira karena KKP mempunyai kerjasama Mohon maaf, panitia slide-nya belum ganti nggih? Belum di next slide. Mbak terlempar lagi ya? Halo, Mbak. Oh, sedang reconnect sepertinya.
Halo Mbak Endang. Sepertinya Mbak Endang terlempar lagi dari Zoom. Gini, sepertinya. Ya, karena koneksi beliau yang terbatas begitu. Mungkin bisa sampai diingatkan Dek untuk mengisi pertanyaan atau Ya, menulis. untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan atau penasaran dengan mungkin syarat-syarat ataupun pengalaman-pengalaman dari pembicara terkait selama penempuh dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar sesuai dengan format yang tadi saya berikan. Ada format nama, prodi dan angkatan, lalu ke siapa dan pertanyaannya itu apa. Gitu. Kalau bertanya langsung juga boleh kan ya? Ya, bertanya langsung juga boleh teman-teman supaya lebih interaktif. Jadi tadi sepertinya dari Mbak Carla menyampaikan sesuatu di chat, bisa open mic Ya. Mbak Carla? Mbak Carlanya belum bisa mengaktifkan audio. Ya Mbak, apakah suara saya terdengar jelas? Ini device saya agak-agak sudah nggak layak. Terdengar. Ya Mbak Rohana, salam kenal. Saya belum pernah jumpa sebelumnya. Halo Carla, iya. Terakhir waktu 2021 Desember apa ya? Saya pernah komunikasi sama Mbak Rohana untuk bertanya soal syarat seminar hasil seperti itu, dan Mbaknya menjelaskan dengan detail. Terima kasih Mbak, sangat membantu saat itu. Ya itu saja sih, nggak bertanya, cuma berbagi pengalaman walaupun nggak berjumpa, belum bertemu secara langsung, tapi sangat membantu, sangat baik gitu. Terima kasih Mbak. Sukses Ya, terus. sama-sama. Dulu Carla penelitiannya tentang apa ya? Risetnya dulu. Saya kualitas air di Rawapening, Mbak. Oh, di Rawapening. Oh iya, mantap. Mas P. Sukses Mbak. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Carla. Jadi Pak Susilo pertanyaan. Oh ya, dari Pak Susilo, begitu. Mungkin kepada Mbak Rohana dulu. Pengalaman paling mengesankan selama kuliah di MIP UGM, terus bagaimana capaian kuliah selama di MIP dalam mendukung karir di instansi tempat bekerja? Enggak, Mbak? Nah ini paling mengesankan nih, pertanyaan sulit. Karena ya itu tadi ya, ada banyak dari banyak banget yang mengesankan gitu Pak, sampai bingung mau menyebutkan salah satu. Cuman mungkin ini yang paling membuat saya apa ya Pak, nyaman lah ya di hati, nyaman di hati. Karena bayangan saya, karena kadang orang-orang udah seuzon duluan ya, wah ini karena saya bukan dari UGM awalnya, terus gitu saya datang dari hutan gitu ya, di mana utara selatan nggak tahu nih gimana, dan cerita-cerita serem dari beberapa orang gitu ya, kalau nggak dari universitas yang bersangkutan gitu misalnya bakalan susah ini itu, dan semua cerita menyeramkan itu sama sekali tidak terbukti di UGM. Itu yang membuat saya tuh forever grateful pokoknya. Karena mungkin dalam satu kelas itu yang dari S1-nya dari UGM, mungkin satu Nisa, Shima, siapa lagi ya? Mereka semua adalah orang-orang yang apa ya, tempat untuk bertanya dan tidak ada sungkan, atau kitanya tidak pernah merasa sungkan atau gimana nanya mulu, malu apa, nggak pernah. Semua orang apa ya, menyambut dengan tangan terbuka. Nggak cuma teman-teman aja, Bapak Ibu dosen, Pak Alim mungkin masih menjadi role model saya gitu. Kemanapun Pak Alim ada, saya mungkin ngikut aja gitu, karena saat itu nggak tahu mana utara mana selatan gitu, ibaratnya di mana kelas ini, mana kelas itu. Dan di tengah semua kesibukan orang-orang, tidak pernah merasakan saya merasa
diperlakukan berbeda atau tidak sama sekali. So, tidak pernah ada cerita yang seperti orang-orang bicarakan. Itu sih menurut saya paling membekas di hati. Yang lain-lain banyak, tapi mungkin itu yang paling membekas di hati. Kemudian capaian di kuliah mendukung karir di instansi sangat banget. Tadi mungkin saya ceritakan risetnya ikan gabus, dan sekarang masih sedang melanjutkan riset itu, mengimplementasikan hasil riset tersebut ke dalam di lapangan gitu. Karena kalau dulu mungkin baru dihasilkan bahwa mana yang paling bervariasi antara populasi ikan gabus di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kemudian itu menjadi baseline saya sekarang untuk menyusun rancangan pemuliaan ikan gabus di balai. Jadi masih inline sekali, sehingga berasa masih nyambung aja. Kalau ada apa-apa saya masih bertanya ke Bu Dini. Kalau misalnya ada perlu tadi uji albumin, dan saya masih mendatangi LPPT untuk menguji albumin dan lain-lain, sehingga masih terhubung sekali. Mungkin itu justru sih. malah tambah luas ya Mbak ya. Apabila ada permasalahan di tempat bekerja, jadi lebih tahu mau kemana gitu. Betul, dan sekarang bahkan untuk rilis domestikasi ikan belida minta tolong Prof. Murwantoko untuk mendampingi. Jadi berasa kayak ya udah, ada privilege. Ikatan ini masih tetap berjalan gitu. Siap. Mungkin selanjutnya kita ke Pak Jumanto. Untuk Mbak Rohana, pengalaman paling tidak menyenangkan. Wah, tadi pengalaman yang mengesankan, sekarang yang tidak menyenangkan. Wah, nggak apa-apa nih Mbak, jujur-jujuran aja nih, apa nih? Wow, nih, nggak menyenangkan. Apa ya? Harus jujur ya. Jujur-jujuran. Truth order. Truth order ini mana ini truth order? Dari apa nih Pak Jumanto? Pak Jum, serem Pak Jum pertanyaannya. Baiklah, tidak menyenangkan. Apa ya, selain karena semua orang yang terdampak ini Pak kena lockdown COVID gitu, benar-benar terhenti, udah bisa bahasa Jawanya tuh, aduh ini soy-soy dan rakonangan ini aku karena riset saat itu belum selesai dan sudah lockdown. Ya itu, tapi itu tidak saya saja, maksudnya semua orang mengalaminya. Namun yang mungkin sekaligus sebagai saran untuk meningkatkan performance nanti, karena riset ini gitu Pak, mungkin kita punya tuntutan yang ya di atas rata-rata, ibaratnya kita harus punya riset yang bagus dan mumpuni. Namun kadang-kadang belum terdukung dengan fasilitas yang ada. Sekarang saya yakin sudah ada laboratorium riset ya di Fakultas Pertanian, dan iri hati dengki sekali gitu melihat sekarang udah ada lab riset, dan pada saat itu mungkin saya harus antri-antrian dan senggol-senggolan untuk pakai centrifuge, untuk pakai banyak peralatan di laboratorium. Mungkin itu yang agak, tapi ya ada seninya gitu, sehingga kan kita jadi banyak akal akhirnya. Dan beberapa yang belum bisa didukung di perikanan, misalnya kayak kemarin saya mau analisis albumin dengan SDS page, itu padahal ada, kita punya, tapi belum running dengan bagus, sehingga harus kayak mondar-mandir farmasi perikanan. Meskipun itu menjadi salah satu bisa dibilang kekurangan gitu, dan nantinya bisa ditingkatkan, namun untuk saya pribadi itu malah jadi nambah jejaring teman-teman dari farmasi jadi banyak gitu, karena saya mondar-mandir ke sana. Mungkin itu sih sarannya. Yang setahu saya sekarang sudah ada laboratorium khusus ya untuk riset, jadi udah nggak senggol-senggolan centrifuge lagi. Udah nggak jadi satu sama praktikum Mbak. Nanti kalau udah ada adik-adik praktikum udah sakit kepala, ya udah besok kita ngalah. Iya. Siap Mbak Rohana. Sepertinya Mbak Endang sudah kembali memasuki Zoom. Mbak Endang? Karena jarang yang jualan Mbak. Jarang ya? Baik, maaf lagi, begitulah ceritanya.
Tadi Iya, saya siap. sampai ini ya, kerja sama KKP sama UGM ya. Iya, betul. Iya. Monggo Mbak dilanjutkan. Iya, sampai sini aja. Tadi saya kan sama Mbak Rohana itu program ini tugas belajar, jadi memang harus mencari universitas. Halo Mbak Endang. Nah, sepertinya terlempar lagi. Belum ada semenit sudah menghilang. Nah, mungkin peserta webinar bisa membantu ketika Mbak Endang join, begitu diusahakan untuk suara di mute ya, karena sepertinya saya lihat tadi ketika Mbak Endang masuk ada suara peserta lain yang masuk, beliau langsung hilang begitu. Oke. Mas Yopin itu di kolom chat ada Dek Salsa Ramadhani yang ingin bertanya, Oh mungkin ya, bisa diminta open mic. siap. Kepada Dek Salsa mungkin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung ke Mbak Rohana. On cam bisa. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Salsa. Ya, jadi saya ini mahasiswa baru dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Nah, ada rencana setelah lulus saya mau kerja di KKP. Nah, itu apakah harus PNS atau bisa langsung kerja ya, Kak? Oh ya, siap. Silakan Mbak Syarat-syaratnya. Rohana. Ya, halo, oke. Halo Salsa, semester berapa berarti sekarang? Mahasiswa baru, Kak. Mahasiswa baru, mantap ya. Iya. Ya, oke. Jadi di KKP itu ada dua jenis rekrutmen. Yang pertama untuk ASN, mungkin rekrutmennya seperti yang Salsa dengar dari banyak orang kan, ada tes dan segala macamnya dengan timeline yang pasti gitu. Nah, nantinya akan menjadi ASN atau PNS. Kemudian yang kedua ada rekrutmen melalui P3K. Aku lupa ya, apa namanya? Singkatannya apa P3K itu, tapi semacam pegawai dengan perjanjian kerja. mantap, pegawai dengan perjanjian kerja P3K. Nah, ini sifatnya tahunan. Jadi biasanya setahun sekali akan ada rekrutmen dan itu terbuka juga. Tesnya pun juga terbuka sehingga mungkin bisa secara aktif gitu untuk mengikuti media sosialnya ataupun websitenya, karena pengumuman untuk penerimaan baik itu ASN dan P3K itu selalu diumumkan terbuka. Dan fieldnya maksudnya keahliannya macam-macam, tidak hanya perikanan aja, ada akuntan dan lain-lain, itu bisa masuk asal ada formasinya di situ. Baik, Kak. Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini informasi mungkin akan dibuka akhir tahun ini, sudah diumumkan untuk 3K tahun 2023, namun September atau Oktober ini akan ada pengumuman resmi di laman KKP. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, tim IT apakah Mbak Endang sudah masuk? Nah, ini hadir. Sudah hadir kembali.
Udah, ya Allah, rasanya pengen nangis saya. Ya udah saya ngebut aja ini kayaknya ya. Saya ngebut Cobaan aja terberat daripada saya berantem selama ini sama Zoom. jaringan. Iya. Kedua tadi jurusan sesuai dengan fungsional karena kalau nggak linier, kalau nggak linier kita ini sekolah diakuinya cuma sedikit. Kalau kayak saya ini kalau nggak linier diakui cuma 5 poin. Kalau linier apa yang kita pelajari dengan apa tugas kita, fungsional kita jadi diakui 50 poin. Jadi lumayan 50 poin dan 5 poin itu bedanya jauh sekali. Kalau 50 poin itu untuk setahun nggak akan mungkin bisa ngumpulin, mungkin yang madya, kalau yang muda paling 2 tahunan itu. Terus kenapa di UGM? Karena universitas terbaik di Indonesia, jadi saya pengen ngerasain jadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu impian banyak orang ya. Dan ternyata ya memang enak sih. Terus alasan berikutnya dekat dengan kampung halaman. Kalau yang biasa merantau mesti rasanya tahu gimana kangen sama keluarga, orang tua gitu, dan waktu itu kayaknya berguna sekali ketika kita jauh dari keluarga gitu. Tapi giliran dekat mungkin nggak begitu kerasa ya, tapi giliran udah merantau itu merasa kalau kayaknya sama orang tua aja, mau dekat aja, mau nemenin aja susah sekali. Jadi mumpung saya ada kesempatan tugas belajar, saya cari yang bisa saya pulang dengan naik bis aja semalam udah nyampe gitu, travel. Kalau di luar Jawa kan harus cari tiket, ongkosnya juga banyak kan. Terus makanannya cocok sih karena orang Jawa, jadi balik lagi ke selera asal. Kalau saya di Batam ini kebanyakan ke arah makanan Sumatera, masakan Padang gitu. Kebanyakan Padang di sini, malah kayak warung Padang di sini saking menjamurnya. Terus ingin merasakan tinggal di Jogja. Jogja itu kalau bagi saya mungkin apa ya, dulu zaman TK, SD gitu kan sering pikniknya ke Jogja ya, tapi sekitar singgah gitu, sekedarnya singgah aja gitu, nggak ngerasain yang gimana sih rasanya hidup di Jogja gitu. Dan kemarin di 2 tahun saya tugas belajar, saya merasakan jadi orang Jogja. Terima kasih. Ya, berikutnya, slide berikutnya, Mas. Ada nggak suaranya? Saya nih curiga kalau kayak nggak ada suaranya gitu. Ada, Mbak. Kegiatan perkuliahan selama saya 2 tahun di UGM, semester pertama dan kedua itu padat mata kuliah, jam 7 sampai jam 5, nggak mesti full sih, kadang sehari itu ada 3 mata kuliah gitu, tapi di sela-sela itu bisa ke perpus apa kemana gitu, tapi full dipadatin mata kuliah di 1 dan 2, di semester 3 dan 4 baru penelitian. Saya 2 akhir itu udah ke Batam lagi mencari sampel untuk penelitian tesisnya gitu. Jadi di 3-4 emang murni tinggal penelitian di laboratorium sama penyusunan untuk tesisnya. Kemudian pada 2 tahun saya kuliah juga sempat mengikuti kegiatan workshop in Molecular Technique Aquatic Plant di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian sama Pak Alim, sama teman-teman lab HPI juga ini. Kemudian yang mengikuti juga workshop imunohistokimia ini dengan Mbak Rohana. Jadi sayang, sebenarnya di UGM kan waktu itu banyak kegiatan, jadi kita merasa sayang kalau nggak ikut, dan memang kepala balai juga nyuruh gitu, mumpung di sana, ayo tambah lagi pengetahuannya gitu, tinggal melangkah sedikit kan udah ke FKH gitu, jadi nambah ilmu, nambah teman, nambah jejaring juga gitu. Kegiatan selama kuliah ini ada maba, ini fotonya sama Mbak Rohana karena kami memang satu angkatan. Kemudian ini rame-rame, ini ngerasain sebelum corona lah nikmat-nikmatnya. Jadi kami bisa masih jalan-jalan, piknik gitu, refreshing. Kemudian di tahun keduanya udah corona, jadi nggak kemana-mana. Ada sih pernah juga beberapa kali main, tapi nggak sampai ke pantai sana, ke gunung gitu. Ya berikutnya Mas. Peran pengetahuan waktu kuliah dalam pekerjaan ini sangat berperan sih, sangat penelitian sangat berbeda nyata gitu kalau bagi saya yang berkecimpung di laboratorium gitu. Pertama memang meningkatkan pengetahuan tentang perikanan secara keseluruhan, karena di sana kan memang nggak hanya budidaya, nggak hanya laboratorium gitu, tapi ini perikanan secara luas kalau di ilmu perikanan itu. Pertama tentang THP-nya ada, teknologi hasil perikanan ada, MSP-nya ada gitu. Jadi kita bisa melihat perikanan dari sudut pandang yang lebih besar gitu.
dari ke plankton, dari ke pengolahan makanan gitu, walaupun mencicipin sedikit-sedikit belajar walaupun nggak begitu dalam gitu. Kemudian teknik identifikasi parasit, saya waktu itu memang tesisnya parasit, menggunakan kamera Lucida. Ini saya pertama kali selama mungkin kuliah terus kerja itu pakai kamera Lucida ya di UGM. Ini di hama penyakit tanaman apa ya, saya di pertanian sana. Jadi saya merasakan memakai kamera Lucida. Kemudian SEM ini juga sebelum saya sekolah dan setelah saya sekolah baru tahu SEM. Kalau sekolah itu, kalau pas bekerja kan kita kegiatannya apa ya, cenderung monoton, itu aja gitu, rutinitas harian, ngecek parasit, monitoring seperti itu. Tapi untuk pengembangan pengetahuan gitu agak susah, tergantung orangnya juga sih. Kalau rajin membaca, rajin up to date mungkin bisa ya. Kalau saya kadang terkungkung dalam rutinitas kegiatan gitu. Jadi ada SEM, kemudian teknik biologi molekuler ini saya kelempar-lempar terus ini. Mungkin kita bantu Mbak Endang supaya off cam, supaya lancar kita off cam ya. Iya. Iya. Teknik biologi molekuler ini saya merasa banget banyak manfaatnya. Sebenarnya bukan kenalan di lab HPI aja sebenarnya sih, di sini pun udah ada PCR-nya, cuma secara pemahaman, secara keilmuannya itu memang di sini ya sebatas analis mengerjakan sesuai SOP seperti itu, kadang nggak sampai masuk ke dalam. Dan ini sampai sekarang pun saya kalau ada ketemu masalah lah, trouble kalau pas pengujian atau apa, saya mesti selalu konsultasi sama teman-teman di HPI. Terima kasih Mbak Desi, Mbak Laila, itu sering saya, karena kadang kan ketemu permasalahan itu ya ketika bekerja seperti itu, ketika kita melakukan pekerjaan itu. Kalau enggak kan enggak ketemu, jadi sering saya masih konsultasi. Terima kasih masih dibantu sampai sejauh ini. Terus yang histologi juga saya tahu lebih banyak waktu saya kuliah. Jadi manfaatnya memang banyak sekali waktu saya kuliah S2. Seperti itu. Lanjut slide berikutnya, Mas. Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Oh ya. Oke, masih Mbak. Peran PHP. Nambah lagi. Halo? Halo Mbak Endang, tadi putus-putus, bisa lanjutkan nggak apa-apa? Ya, putus. Iya, boleh. Tadi yang pertama tentang deteksi penyakit ya. Screen-nya belum ada ya, Mas ya? Sudah, Bu. Slide-nya belum ada, tapi... Mas. Halo? Oke. Halo, ya, kami melakukan pengujian penyakit ikan dan lingkungan. Di sini ada pengujian parasit, bakteri, virus ini virus udang, sama virus ikan. Di lab kami ada VNN, irido, sama AHPND untuk udang. Kemudian histologi ini lagi berjalan, sudah try dan error gitu. Kemudian kualitas air, ada timnya sendiri kualitas air. Jadi sampel-sampel internal dari balai, kemudian ada sampel eksternal yang kami pergi monitoring, juga kami deteksi di laboratorium.
Selain itu kami juga mengawal program nasional pengawasan AMO AMR, ini antimikroba use dan antimikroba resisten. Ini merupakan isu nasional karena ini udah yang mengawal itu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Peternakan sama Kementerian Perikanan. Memang ini harus satu suara untuk mengupayakan agar resistensi antibiotik itu dengan memonitor ikan-ikan yang ada di lingkungan lah, ada di lingkungan, ada di masyarakat, ikannya dijual seperti itu, gimana dia resistensi antibiotiknya. Kemudian melakukan pemantauan daerah sebar HPI-HPIK, ini pemantauan daerah sebar penyakit. Di sana ada apa gitu, kami akan melaporkan ke pusat, ke Seling di JNPB gitu. Jadi akan didata daerah mana yang sekarang ada iridunya atau VNN-nya atau HPND seperti itu. Ini ada beberapa kegiatan kami monitoring. Ketika kami monitoring yang jauh, yang kira-kira nggak memungkinkan bawa ikan sampel ke laboratorium, kami akan mengerjakan di lapangan. Ini ada pembedahan ikan di lapangan, kemudian bawa mikroskop juga kami kadang untuk melihat parasit, isolasi bakteri, kemudian isolasi preservasi histo juga kami lakukan di lapangan. Kemudian ini yang gambar ke 1, 2, 3, 4, ini ada waktu kami uji profisiensi. Jadi selain kegiatan rutin laboratorium, kami juga mengikuti uji profisiensi. Biasanya yang membuat nih provider besar kayak Buski atau enggak dari Thailand juga. Ini antimikroba juga yang kami cek. Jadi kami mengecek beberapa bakteri apakah sudah resisten sama antibiotik seperti itu. Kemudian yang gambar berikutnya kayaknya ada, ini slide-nya ngilang lagi ya. Ada gambar pemantauan kami kalau ke lapangan. Ini gambar 1, 2, 3. Yang kelima ini menghitung resistensi antimikroba. Kemudian yang ketiga ini monitoring hama penyakit. Kita berikutnya, Mas. Sudah, sepertinya begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung sudah selesai ya Mbak ya. Iya, saya nggak putus-putus terus ya ini. Ini di sini pas juga angin loh. Lengkap pokoknya hari ini. Baik, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan begitu Mbak yang diajukan ke Mbak Rohana dan Mbak Endang. Ya, mungkin dari Mbak Endang bisa menjawab pertanyaan ini dari Pak Susilo. Ya. Beliau bertanya pengalaman paling mengesankan selama kuliah di MIP. Kemudian bagaimana capaian kuliah di MIP selama dalam mendukung karir di instansi tempat bekerja. Monggo. Iya. Kalau pengalaman mengesankan, semuanya mengesankan ya Mas bagi saya. Ya saya terkesan juga saya kuliah ke anak gitu, itu sangat mengesankan juga bagi saya. Jadi saya harus mengatur antara nganter anak ke sana, antara kuliah gitu. Tapi ya akhirnya bisa apa ya, biasa puas, tertawa tuh sekarang. Kadang lihat anak saya, dulu kecil 2 tahun saya bawa ya gitu, jam 7 anak-anak yang lain masih tidur, saya bawa pokoknya harus sudah mandi, saya titipin ke kampus UGM apa? Ya, ke masjid kampus UGM itu gitu dari umur 2 tahun itu anak saya. Tapi sekarang udah SD, jadi saya kadang lihat wah dia ikut berjuang bersama mamanya gitu. Nah itu mungkin pengalaman yang secara apa ya, secara individual gitu. Kalau pengalaman di kampus semuanya itu benar-benar mendukung karir sih, Mas. Terutama tadi udah saya jabarkan kan banyak apa teknik-teknik yang sebenarnya mungkin saya udah kenal di lab karena saya kerja di lab kan udah agak lama gitu. Cuma kami sebatas tahu SOP mengerjakan udah gitu, tapi maksudnya ilmu ke dalam-dalamnya atau enggak kadang ketemu permasalahan itu belum bisa terpecahkan dengan baik gitu. Jadi mendukung sekali dengan pekerjaan saya memang waktu saya kuliah kemarin di MIP. Begitu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mbak Endang. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jumanto tadi.
pengalaman paling tidak menyenangkan selama kuliah di MIP. Mungkin bisa menjadi saran untuk meningkatkan performance MIP UGM. Monggo Mbak. Pengalaman apa Mas? Paling tidak menyenangkan. Oh. Ada hal-hal Tidak yang menyenangkan. ingin Secara umum menyenangkan sih Mas. Kalau nggak menyenangkannya apa ya? Mungkin waktu itu kami belum punya ruangan. Jadi kadang kalau menunggu dari jam 1 ke jam yang lainnya tuh bingung mau kemana. Apalagi saya yang misalkan saya kalau keluar dari kontrakan jam 7, nanti keluar jam 5 gitu. Jadi tengah-tengah ini saya mau kemana gitu. Kalau mungkin anak yang belum punya anak apa-apa kan dia pulang dulu main ke rumah teman gitu, main ke kosan teman. Kalau saya kan enggak, saya ya maksimalkan ketika di kampus akan mengoptimalkan lah gitu, nggak saya main-main kemana-mana gitu. Waktu itu ya memang tempat untuk saya menunggu dari jam ke satu ke yang lainnya. Tapi kayaknya yang sekarang udah ada ya. Selain itu selain itu enak sih, saya mungkin udah merasain 3 universitas ya. Saya pernah di IPB, di Unlam gitu, di UGM. Ini saya ngerasain enak, kerja sama dosennya juga enak, welcome gitu. Mungkin yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir saya rasain gitu, mungkin di 3 berapa puluh tahun yang lalu saya agak lupa, tapi enak sih samanya. Bukan dari segi pendidikannya juga, dari segi kami selesainya itu loh Mas, kayak yudisiumnya itu jelas karena ada pengalaman teman lain yang kuliah di universitas lain itu antara yudisium sama surat kelulusannya berbeda. Ketika pulang ke tempat pekerjaan itu dirunut jadinya malahan kena surat peringatan karena kena 2 minggu lah antara yudisium itu sama suratnya itu dikeluarkan. Jadi dia belum pulang sebelum surat dikeluarkan, pada yudisium dia harus pulang. Jadi kena 2 minggu dianggap nggak masuk kerja, jadi kena surat peringatan. Kadang hal-hal administrasi yang sudah tertata dengan baik itu mendukung kita untuk juga akan cepat dalam penyesuaian gelar, untuk kembali aktif bekerja, itu jadi sistem yang baik, saling mendukung seperti itu. Ya begitu Mas. Halo, apakah saya terlempar lagi? Halo Yopin, Dek Yopin, masih di Zoom? Iya, aman, Mbak. Baik, Mbak Endang, ini ada pertanyaan dari Mbak Laila. Baik, mungkin saya bacakan. Sangat salut dengan Mbak Endang dan Mbak Hana, karena saya ikut menyaksikan jungkir balik perjalanan beliau selama mengerjakan tesis. Nah, bagaimana menjaga semangatnya dalam melakukan kegiatan penelitian? Mungkin ada pertanyaan yang dari chat room ya, Mas ya? Iya, betul. Terdengar nggak Mbak tadi pertanyaan dari Mbak Laila? Agak ngilang, yang di depan pada suaranya hilang. Gimana? Bisa diulang? Ya, ini mungkin saya bacakan ini. Bagaimana menjaga semangatnya untuk melakukan kegiatan penelitian. Kemudian ini kan pertanyaan dari Mbak Laila. Kemudian kebetulan Mbak Laila mendapatkan sampel untuk penelitian saya dari Kalimantan Selatan dan Batam. Izin berdiskusi secara personal, kata Mbak Laila begitu. Mungkin tadi Mbak, bagaimana menjaga semangatnya dalam kegiatan penelitian? Bisa dijawab, Mbak Endang? Dalam kegiatan penelitian gimana Mas? Mohon maaf ini tadi ulang lagi. Oh iya siap. Ulang lagi. Gimana Mas? Dalam menjaga semangatnya selama penelitian, Mbak. Oh gitu. Saya tuh ini loh Mas, kadang gini ya, ini kan ngobrol-ngobrol santai ya judulnya ya gitu. Kadang saya tuh berpikir anak-anak yang lulus mungkin perbedaan pemikirannya dengan saya itu berbeda gitu. Mungkin dia kalau anak-anak yang baru lulus itu kan masih ada galau, masih ada perasaan apa-apa gitu ya. Kalau saya kan kayak gitu-gitu udah nggak ada. Saya fokus ini harus selesai, tek ini gitu. Kalau saya begitu karena saya harus bawa anak, jauh dari keluarga gitu kan. Target. Terus ada juga kalau kami 2 tahun misalkan belum lulus, nambah lagi, berarti kami harus bayar sendiri. Itu 11 juta kami harus bayar. Jadi kan namanya pikiran ibu-ibu ya, gimana nih caranya 11 juta saya aman gitu. Ya harus cepat selesai. Itu mungkin motivasinya juga kan. Jadi motivasi seperti itu. Cuma kadang ya mungkin saya di
umuran teman-teman itu, adik-adik itu juga mungkin berpikirnya seperti itu. Cuma saya masuk ke S2, pemikirannya sudah berbeda, mungkin udah dewasa. Jadi maksudnya apa yang mengeliminir, yang kayaknya mengganggu, yang enggak ini ya, yang enggak perlu dipikirkan lah. Mungkin kalau umur-umur 20-an gitu kan baper-baperan mungkin ya. Mungkin saya di umur begitu juga begitu gitu. Cuma saya waktu itu enggak kepikiran itu, udah saya, karena memang kebetulan saya penelitiannya ini sih bawa dari tempat kerja gitu, kendala dari tempat kerja, jadi udah punya tema. Nah, tema itu saya bawa, jadi udah saya udah punya pandangan, oh ini liburan semester 2 ke 3 nih harus cari sampel gitu. Habis itu alhamdulillah juga kok ya, memang pas saya cari sampel itu juga dapat banyak. Habis itu nggak ada lagi sekarang susah nyari parasit yang saya teliti itu. Jadi kadang momen itulah nggak. Terus saya habis liburan langsung ke lab. Waktu itu belum lockdown, jadi lab-lab itu masih terbuka. Saya disto itu ke kedokteran hewan, kedokteran umum, di bawah bimbingan Pak Mur. Saya dibimbing sama Pak Mur sama Bu Indah. Itu waktu itu masih terbuka sekali. Saya nggak merasakan apa ya, kesulitan gitu. Habis itu molekuler juga masih bebas, nggak dibatasi di labnya. Nah, ketika lockdown itu saya tinggal nyusun, data udah saya terkumpul semua. Jadi alhamdulillah lah, mungkin itulah Allah bantu saya di situ. Jadi pas waktu lockdown saya tinggal internal saya sendiri nih sama pembimbing gitu, nggak berhubungan dengan pihak lain. Kalau teman-teman kan waktu itu masih banyak yang labnya ke lockdown, harus ngantri jadwal begitu. Jadi ya saya banyak dibantu orang baik dan momennya juga pas gitu. Jadi mungkin bisa tepat waktu itu. Ya, memang tantangannya beda-beda ya Mbak. Tiap misalnya kita menempuh ketika sudah punya anak dan belum punya anak pun motivasinya jadi beda. Iya, beda betul Mas. Mungkin aku nggak nyalahin maksudnya mereka yang di posisi itu. Waktu mungkin aku berumur sebegitu, mungkin pikirannya begitu gitu loh Mas. Jadi mungkin karena saya yang ini harus pikirannya juga berbeda mungkin itu. Jadi target tuh saya tuh kayak kadang apa ya, harus cepat nih, harus begini karena memang harus tadilah ada target-targetnya gitu. Iya. Kalau yang masih muda mungkin dikejar karir sama dikejar mertua. dikejar pacar Mas, dikejar pacar kan. Terus cepet-cepet gitu lulus kan. Baik. Mungkin kepada Mbak Hana bisa menjawab pertanyaan tadi, bagaimana menjaga semangatnya melakukan kegiatan penelitian? Ya, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ya di chat room. Dari yang paling atas dulu kali ya, Mas MC. Atau gimana? Gimana, Mbak? Itu ada pertanyaan dari Ya, Pak Tony bisa. itu. Ya, Pak Tony. Oh iya. Kepada Mbak Rohana mungkin boleh di-share terkait ikan semah dan lain sebagainya. Ya. Ya mungkin tambahan aja Mbak. Ya, jawab semangat tadi, terus nanti boleh di-share tentang ikan semah. Nah, kalau semangat kayaknya ya itu personal ya, personal urusan masing-masing sebenarnya. Kata tadi Mbak Endang udah menyampaikan gimana beliau udah set target dari awal ini. Jadi target yang sudah ditetapkan, kemudian momen yang pas serta ya sedikit luck gitu ya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Tapi perjalanan masing-masing orang beda-beda. Tapi menjaga semangat sepertinya menurut saya sih yang paling gampang terukur itu adalah nggak bayar lagi, karena mahal. Nanti kalau belum selesai 9 juta atau 11 juta untuk yang jalur kerjasama. Jadi mungkin itu bisa dijadikan satu spirit yang paling gimana ya, meskipun kita maksudnya punya dana berlebih pun gitu, saya pikir nggak ada orang yang mau berleha-leha untuk kemudian membayar kan. Jadi itu jadi salah satu semangat yang paling bisa terukur. Kalau yang lain-lain mungkin ya personal, ada masing-masing setup goal-nya. Kemudian pertanyaan menarik dari Pak Tony,
Ikan semah, mudah-mudahan Pak Tony masih di sini. Ikan semah baik kalau di Masih, Mbak. Siap Pak. Teman-teman yang lain juga mungkin perlu informasi tentang ikan semah, salah satu ikan lokal yang kini jadi langka gitu ya, susah dicari. Di Pandiangin ada 3 jenis ikan semah Pak, Soro, Duronensis, dan Tambroides. Ada 3 semah tersebut sedang kami pematangan induk lagi, karena sebelumnya pernah dipijahkan yang Soro dan Tambroides gitu, tapi penetasannya belum sempurna, jadi sudah sampai tahap induced breeding, jadi kita stripping untuk pemijahan, tapi netasnya belum sempurna. Sekarang sedang dalam tahap pematangan gonad lagi. Jadi tapi punya koleksi induk untuk 3 jenis strain tersebut. Gitu. Terima kasih Mbak, semoga lancar, sukses, nanti ya. kita bisa diskusi lagi ya. Ya, terima kasih Mbak Rohana. Ya. Baik, mohon maaf sebelumnya di tempat saya hujan, jadi mohon maaf kalau agak berisik begitu. Baik, ini ada pertanyaan dari tim IT. Wah. Selamat siang Mbak Rohana dan Mbak Endang, izin bertanya, dalam rangka memperkarya ilmu di luar kampus, apakah boleh mahasiswa S1 atau S2 mengajukan magang di lokasinya Mbak bekerja begitu? Terima kasih. Ya. Monggo Mbak Rohana dulu. Baik, magang tadi mungkin juga ada disampaikan di slide, magang penelitian, join penelitian boleh sekali, dan kami akan menerima dengan sangat gembira. Jadi boleh mau magang, atau untuk prosedurnya seperti pada umumnya mungkin ada bersurat dan mau magang apa aja selama ada komoditasnya di balai pasti boleh. Mungkin Mbak Endang bisa melanjutkan. Ya, kalau saya sama-sama Balai Mbak Rohana tentunya boleh gitu, karena itu masukan BEP juga kan di asrama. Bukan bercanda itu. Ya boleh lah kalau instansi pemerintah itu, Mas, itu salah satunya kan memang tupoksi kita untuk mendukung kegiatan penelitian atau magang, itu memang salah satu tugas kita ada di tengah masyarakat. Ya, dan gratis gitu, untuk magang itu gratis. Magangnya gratis ya Mbak, asramanya bayar. Ya, hidup aja makan. Asramanya ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai asrama, guest house, dan murah lah pokoknya, nggak incomparable sama kalau kita tinggal di hotel atau apa, murah sekali. Jadi magangnya gratis kalau ini informasinya. Baik, siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa langsung raise hand atau angkat tangannya. Yang di chatroom kayaknya ada Mas yang belum dibaca ya? Dari Rian itu, Dek. Dari Mas Rian, bagaimana tantangan selama di tempat kerja terhadap hasil studi S2-nya? Apakah bisa diaplikasikan? Mungkin tadi ada yang nyerempet sedikit, Mbak. Ya. Mungkin bisa dilengkapi. Ya, kalau diaplikasikan sudah teraplikasi banyak gitu. Cuma untuk tantangan penelitiannya ini loh yang agak jadi mungkin dulu waktu kuliah penelitian utama. Ketika kita bekerja, jadi target-target yang dibebankan ke laboratorium itu jadi utama, penelitian jadi sampingan lah seperti itu. Kayak misalkan saya yang parasit waktu itu misalkan pengen lanjutin pun bisa gitu, cuma ya udah nggak kepegang lagi, misalkan kita target sampel aja udah 1.200 untuk penyakit sendiri, kualitas air berapa, itu kami harus kejar target-target itu, AMR 30 isolat, jadi memang perhatian utama untuk mengejar target-target yang telah dibebankan ke kita gitu per tahunnya. Untuk segi dari penelitian memang fungsionalnya juga kan ada untuk membuat jurnal, makalah itu biasanya malah terkesampingkan. Ini ada sih beberapa kayaknya saya kepengen juga nguji ke UGM nanti mau kerjasama gitu. Ada apa gitu nanti yang bisa dijadiin tema tulisan seperti itu. Tapi itu udah jadi kayak apa ya Mas, sampingan. Kalau dulu jadi utama, sekarang jadi sampingan seperti itu.
Terus kalau support teman-teman, support di tempat kerja ini maksudnya ya, kalau supportnya ya sangat mendukung lah. Kita ini senang kalau misalkan ketika ada masalah, oh yang satu udah tahu, misalkan saya dulu misalkan di molekuler taunya A lah, sekarang udah sampai ke H misalkan. Jadi teman-teman jadi tahu ilmu yang saya dapatkan itu ya sampai H seperti itu. Kalau sampai ahli banget ya enggak, saya masih sering nelpon sama teman-teman di HPI. Gitu. Baik, mungkin Mbak Rohana tambahan sedikit sebelum kita menutup acara. Sama, atas pertanyaan yang sama? Iya, boleh. Nah. Oh, oke, tantangan mirip-mirip kali ya sama Mbak Indah. Kalau dilanjutkan kan risetnya gitu, dan justru memang didukung dengan dana kementerian istilahnya, itu menjadi salah satu programnya. Cuman kerangkanya dalam bentuknya bukan lagi kayak kita penelitian seperti di kampus gitu ya. Jadi ranahnya sudah aplikatif, sudah di lapangan lah, massal dan aplikatif. Mungkin itu sih tantangannya. Iya, memang beda ya Mbak antara apa namanya yang sudah ditugaskan oleh instansi dengan yang mandiri, mungkin bisa lebih eksplor sana sini. Ya, betul. Jadi misalnya kemarin eksplor dari seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sama Papua gitu, sampel ada dari seluruh Indonesia. Kemudian waktu kita aplikasi di lapangan harus memang sinkron sama, nah ini ada dananya berapa untuk program ini, mana yang mungkin bisa kita lakukan. Ya itu aja sih tantangannya, mengutak-ngatik gimana kira-kira supaya tetap bisa jalan inline sama program dan dana. Baik, terima kasih. Ke-mute. Halo, cek. Ya, oke. Oh, sorry. Baik, karena waktu kita telah habis, kita akan menutup sesi tanya-jawab ini. Terima kasih kepada Mbak Rohana serta Mbak Endang atas kesediaannya menyampaikan materi dan pengalaman yang tentu tadi sangat berharga dan luar biasa sekali bagi peserta yang hadir pada webinar hari ini. Nah, apabila rekan-rekan atau peserta ingin tahu lebih lanjut mengenai Prodi Magister Ilmu Perikanan, rekan-rekan sekalian dapat segera mengunjungi website ataupun Instagram Magister Ilmu Perikanan.ugm. Saya mewakili kedua pembicara mengucapkan terima kasih kepada panitia dan peserta yang hadir, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu webinar hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Yohanes Harvinda sebagai moderator. Untuk masuk ke acara terakhir, yaitu penutupan dan foto bersama. Baiklah, kepada para peserta bisa dimohon untuk menghidupkan kameranya. Saya tunggu mungkin sampai 11.40. Yuk, foto yuk. Ayo bisa menyalakan kamera. Monggo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengaktifkan kamera untuk diambil gambarnya sebentar. Oke, ayo nyalakan. Baik, untuk tim IT sudah siap? Oke, ini ada 2 slide. Saya hitung ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, langsung lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
terasa kita telah sampai pada akhir acara. Jangan lupa bahwa besok masih ada rangkaian acara pada hari Minggu 14 Agustus tahun 2022 akan dilaksanakan lagi acara Back to Campus Aquaculture. Dan berikut adalah timeline acara kegiatan HUT Universitas Gadjah Mada Fakultas Pertanian Departemen Perikanan yang ke-59. Oke, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.